Hai, balik lagi sama gue Dika, dan kali ini gue bakal ceritain film zombie tidal wave. Bercerita tentang sebuah bencana tsunami, namun tsunami kali ini lebih mengerikan dari tsunami biasanya. Nah, gimana kisahnya? Langsung masuk aja guys. Di awal film kita diperlihatkan dengan kapal pengawas laut. Di sana ada beberapa orang yang bernama Hunter dan Ray, dan juga keponakannya yang bernama Jada. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara ledakan keras yang berasal dari petasan, yang dimainkan oleh sekelompok turis asing yang sedang bersenang-senang. Hal tersebut sangat membuat mereka bertiga marah, dan langsung menghampiri kapal turis tersebut. Setelah sampai di sana ternyata ada turis bernama Glenn, dan dua temannya serta kekasihnya yang sedang menyalakan petasan. Di sana mereka juga melihat banyak sekali petasan yang dibawa oleh Glenn. Dan akhirnya mereka merampasnya karena dapat membuat kerusakan terhadap ekosistem di sekitar pulau. Setelah itu Ray melanjutkan kegiatannya dengan memancing. Dan akhirnya dia mendapatkan tarikan dari ikan yang dipancingnya, yang membuat dia menjadi optimis jika ikan yang menarik pancingnya saat ini adalah ikan yang sangat besar. Ray terus menarik tali pancingnya hingga akhirnya tiba di atas air, yang ternyata itu bukanlah ikan, melainkan jasad seorang manusia yang sudah membiru. Hal tersebut membuat mereka sangat panik sampai menaikkan mayat itu ke atas kapal. Kini mereka mencoba untuk mengecek mayat itu dengan menggunakan kapal selam kecil. Dan akhirnya melihat cahaya di dasar laut, yang membuat mereka berpikir bahwa mayat itu berasal dari sana. Kemudian saat Hunter dan Ray kembali melakukan kegiatannya, tiba-tiba saja Jada yang sendirian berada di sana, tanpa diduga langsung diserang oleh mayat tersebut yang saat itu kembali hidup. Jada sangat panik di sana, dan membuatnya harus tergigit yang menyebabkan luka yang begitu serius. Beruntungnya Ray mendengar teriakan Jada, dan langsung segera mencoba untuk memisahkan mayat itu yang sedang menyerang Jada. Di sana Hunter yang tidak paham dengan kondisi dan situasi, memilih untuk menghabisi mayat tersebut. Kemudian dia kembali menemui Jada yang sudah terluka cukup parah. Namun sialnya mayat tersebut kembali bangkit dan langsung menyerang Hunter dan juga Ray. Hal tersebut membuat mereka menjadi kebingungan untuk menyerang mayat tersebut, dan lebih memilih untuk melemparkan mayat itu kembali ke dalam air. Karena luka yang cukup serius membuat mereka dengan segera berlabuh, dan mencoba mengobati Jada yang banyak kehilangan darah. Kemudian Hunter menghubungi kekasih yang juga seorang dokter bernama Kenzie. Dengan segera Kenzie datang ke sana, dan langsung memberikan pertolongan pertama kepada Jada. Sementara itu Hunter menemui seorang polisi yang bernama Akoni. Dan dia langsung menjelaskan kepada Akoni tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Akoni tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Hunter, yang akhirnya membuat Hunter langsung mengajak Akoni untuk menuju ke tempat kejadian sebelumnya. Hingga sampailah mereka berdua di lokasi kejadian. Di sana Hunter langsung memeriksa sebuah alat selam kecil untuk melihat keadaan di dalam laut ini. Di sana mereka melihat sebuah bangkai kapal dengan kondisi yang sangat rapuh. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya zombie yang sangat banyak di sana. Hal tersebut membuat Akoni langsung meminta petugas yang ada di pantai untuk mengevakuasi semua orang yang ada di tepi pantai. Tidak lama kemudian sirene tanda bahaya mulai dinyalakan, dan tiba-tiba saja air laut di sana surut dengan cepat, yang sepertinya akan terjadi sebuah tsunami di sana. Di sisi lain Hunter mencoba menghubungi kekasihnya untuk berjaga-jaga. Sementara itu ternyata anak Kenzie dan juga anak Akoni berada di luar, yang membuat Kenzie sangat panik dan langsung mematikan teleponnya. Kemudian terlihat Sam dan Atani yang sangat panik ketika melihat sebuah ombak yang sangat tinggi di hadapannya. Di sisi lain terlihat juga Ray, yang sangat panik ketika sedang menjaga Jada di rumah sakit. Kini Hunter mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari ombak yang sangat besar. Dan akhirnya ombak itu harus menghancurkan kapalnya dengan sangat cepat, dan juga meluluhlantakkan sekitar pantai di sana. Setelah itu kini terlihat air yang sudah surut, dan pemandangan di sekitar pantai yang sangat berantakan. Di sana juga terlihat beberapa zombie, yang membuat para relawan harus mendapat serangan dari zombie-zombie tersebut. Namun beruntungnya ternyata Hunter berhasil selamat dari terjangan tsunami tadi, dan dia juga berusaha untuk menghadapi beberapa zombie yang berada di pinggiran pantai. Di sisi lain terlihat Jada yang sudah tewas, dan tiba-tiba saja berubah menjadi zombie.
dan langsung mencoba menggigit Ray yang ada di sana. Kemudian Ray yang berteriak membuat seorang perawat mendatanginya. Namun sialnya perawat yang tidak tahu sama sekali dengan zombie harus langsung diserang oleh Jada. Sementara itu Ray langsung bergegas untuk pergi dari sana. Dr. Kenji akhirnya bertemu dengan zombie Jada yang sedang menghabisi seorang suster. Hal tersebut langsung membuat Kenji langsung lari dari sana, dan akhirnya ditarik masuk oleh Ray yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Di sisi lain terlihat Hunter dan Akoni yang sedang mencoba menyelamatkan diri, yang langsung memasuki sebuah mobil di sana, dan bergegas untuk mendatangi sebuah kantor polisi. Namun ternyata di dalam mobil itu ada Blaine dan pacarnya, yang membuat Hunter mau tidak mau harus membawa mereka untuk pergi dari sana. Pada akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Namun ternyata para zombie juga sudah berada di sana, yang membuat mereka harus segera masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Namun tiba-tiba Blaine langsung melemparkan kekasihnya kepada zombie itu, untuk dijadikan umpan agar Blaine tidak digigit oleh para zombie yang mengejarnya. Di sisi lain Ray dan Kenji terus berusaha untuk berlindung di sebuah ruangan, agar tidak diserang oleh para zombie yang kini mulai menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka yang sudah tidak dapat lagi menahan, harus segera berlari kembali melalui sebuah ruangan lain di belakang mereka. Kemudian terlihat Hunter yang kini menyalahkan Blaine karena telah membunuh kekasihnya. Namun sialnya Blaine malah mencoba merebut senjata milik polisi lain, dan meminta mereka menyerahkan seluruh senjatanya untuk diberikan kepada Blaine. Dan akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka, sampai tertembaknya seorang polisi oleh keegoisan Blaine. Namun beruntungnya Hunter dapat melumpuhkan Blaine, yang sedang mencoba untuk mengambil senjata milik polisi yang telah dia tembak. Sementara itu Sam dan Atani, Doug dan juga Ryan yang melihat para zombie di sana dengan segera mencoba menyelamatkan diri. Dan akhirnya sampailah mereka di sebuah pasar dan bersembunyi di sana. Namun sialnya tiba-tiba saja ada zombie yang menyerang Ryan ketika dia sedang lengah. Dan akhirnya mereka harus terpisah, karena terhalang oleh para zombie yang membuat mereka tidak bisa melewatinya. Di sisi lain setelah berhasil melumpuhkan Blaine, Akoni mencoba menghubungi polisi lainnya untuk meminta bala bantuan, walaupun sinyal di sana sangatlah buruk. Di sana Hunter menemukan sebuah informasi yang sangat penting. Ternyata kapal yang tenggelam itu merupakan sebuah kapal milik industri perusahaan. Namun dia masih belum menemukan jawaban mengapa kapal itu bisa berada di sana. Tapi tiba-tiba saja zombie yang ada di luar akhirnya berhasil memecahkan kaca pintu di sana. Hal itu membuat Hunter dan Akoni dengan segera membawa beberapa perbekalan alat polisi untuk melawan para zombie dan langsung pergi dari sana. Kemudian mereka terlihat mulai menembaki satu persatu zombie yang berada di sana untuk dapat menuju ke tempat mobil mereka. Setelah itu mereka yang sedang berada di perjalanan mendapatkan sebuah telepon dari anak Akoni yang bernama Tani, yang berhasil menyelamatkan dirinya dan pergi menuju sebuah komplek di atas lereng bukit, yang merupakan sebuah rumah dari seorang pria bernama Driscoll, yang ternyata Akoni juga mengenalnya. Kemudian Atani memberitahukan keberadaan Sam, yang saat itu sedang terjebak di area pasar. Hal itu membuat Akoni dan Hunter mencoba untuk menjemput Sam, yang sepertinya sangat kesulitan untuk lari dari kejaran para zombie. Di sisi lain terlihat Sam dan juga Doug yang sedang dikejar oleh zombie. Mereka mencoba masuk ke dalam sebuah mobil yang sedang terparkir. Namun mereka dibuat sangat panik ketika melihat sang pemilik mobil yang sedang disantap oleh para zombie itu. Namun Doug mencoba memberikan sebuah ide dengan menaiki atas mobil agar membuat para zombie itu mengejarnya. Dan Sam akan bisa melarikan diri dari sana. Kemudian datanglah Hunter yang langsung membantu Sam untuk menyelamatkan dirinya. Namun sialnya Doug yang lengah harus dihabisi oleh para zombie-zombie itu. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke rumah sakit dan menjemput Dr. Kenji di sana. Kemudian mereka akan menjemput Atani, karena menurut mereka Kenji harus didahulukan, karena dia sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dan akhirnya sampailah mereka di rumah sakit. Mereka langsung mencari di mana Dr. Kenji berada. Kemudian Sam yang sangat tahu tentang rumah sakit ini berlari menuju tempat resepsionis untuk mengambil sebuah telepon, dan kemudian dia memasuki sebuah ruangan. Ternyata Sam mencoba menggunakan telepon informasi untuk mengarahkan ibunya menemui mereka di lantai 2. Terlihat juga Hunter dan Akoni yang mencoba menghabisi para zombie yang ada di sana. Namun karena zombie yang tidak juga mati setelah ditembak, membuat Akoni langsung menyetrum para zombie itu dengan listrik. Dan akhirnya mereka menemukan jawaban bagaimana cara melumpuhkan para zombie itu, yaitu dengan menyetrumnya. Setelah itu Dr. Kenji dan juga Ray yang mendengar panggilan dari Sam kini telah tiba di tempat mereka dan langsung pergi dari sana. Kemudian menjemput Tani yang berada di sebuah rumah pria yang mereka kenal. Dan pada akhirnya mereka semua sampai di rumah tersebut. Kemudian Akoni yang melihat sebuah radio langsung berusaha memberikan beberapa siaran untuk meminta bantuan kepada polisi. Namun tiba-tiba saja Akoni mendengar suara aneh dari lantai bawah.
Dan akhirnya Akoni mencoba masuk ke sebuah ruangan, yang ternyata ada satu zombie yang berada di sana dan langsung menyerangnya. Dan akhirnya Akoni harus tergigit oleh zombie tersebut. Di sisi lain, para anggota lain yang mendengar suara bising dari bawah mencoba untuk mengeceknya, dan disertai dengan datangnya zombie ke arah mereka. Namun beruntungnya zombie itu dapat dilumpuhkan oleh Driscoll dengan listrik. Atani yang melihat ayahnya terluka sangat sedih, karena orang yang sangat dia sayangi harus tergigit oleh zombie, dan Akoni dengan cepat akan berubah menjadi zombie. Namun Driscoll menjelaskan kalau dia ingin mencari tahu tentang kehidupan mereka, yang ternyata di dalam tubuh zombie itu terdapat semacam cairan yang sangat mirip dengan fosfor, yang membuat dia menyimpulkan kalau zombie tersebut bisa dilumpuhkan hanya dengan sengatan listrik. Dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya cara agar mereka dapat selamat yaitu dengan menghabisi semua zombie yang ada di sana. Dan pada akhirnya mereka semua siap untuk menghabisi para zombie-zombie itu. Mereka membuat rencana untuk menggiring para zombie menuju genangan air, dan setelah itu mereka akan memberikan tegangan listrik ke dalam air tersebut. Pada akhirnya mereka sadar, faktor yang membuat para zombie hidup adalah cairan yang berada di dalam kapal yang ada di dalam lautan. Hal itu membuat mereka mencoba untuk meledakkan kapal tersebut. Dan beruntungnya mereka mempunyai peralatan yang memadai, karena Driscoll mempunyai beberapa alat peledak di rumahnya. Setelah itu terlihat Hunter yang keluar dari rumah untuk menghabisi para zombie yang berada di luar pagar. Dia juga dibantu oleh Dr. Kenji untuk menghabisi para zombie itu. Dengan dinyalakannya mesin penghancur milik Driscoll di sebuah taman, membuat mereka mencoba untuk memancing para zombie itu agar dapat masuk ke dalam mesin penghancur tersebut. Setelah itu mereka yang sudah selesai dengan persiapannya mencoba untuk melakukan sebuah misi perlawanan. Di tengah perjalanan yang sangat jauh, Akoni yang mulai lemas karena virus yang sudah menyebar di tubuhnya mulai diberikan waktu untuk beristirahat. Kemudian karena Akoni yang merasa kalau dia sudah tidak dapat lagi melanjutkan perjalanannya, mulai memberikan beberapa pengakuan yang sangat membuat mereka kaget. Karena sebenarnya virus ini terjadi ketika 30 tahun yang lalu, saat ada seorang dokter spesialis kecantikan yang mendatangi dirinya dengan mengaku dapat membuat obat anti penuaan yang harus diuji langsung kepada manusia, dan ternyata obat itu juga ilegal. Kemudian Akoni disuap, yang membuat dia terpaksa tutup mulut dengan apa yang mereka lakukan. Namun ternyata obat itu merupakan sebuah virus yang dapat membuat efek samping yang sangat berbahaya dan juga dapat membuat masalah yang sangat besar. Dan akhirnya pihak mereka yang tahu akan hal itu langsung menenggelamkan kapal itu bersama para pekerjanya agar dapat menghilangkan bukti-bukti. Kemudian tiba-tiba saja datang para zombie yang mencoba untuk menyerang mereka. Kemudian Hunter meminta agar mereka pergi terlebih dahulu. Sementara Hunter bersama Driscoll akan menghabisi para zombie itu. Kemudian setelah selesai menghabisi para zombie itu, mereka dapat kembali berkumpul. Di sana Akoni memutuskan untuk meledakkan dirinya, karena tidak ingin membuat yang lain menjadi seperti dirinya. Akhirnya mereka sampai di sebuah pantai. Di sana mereka membagi tugas untuk mempercepat misi yang akan mereka lakukan, yaitu Hunter, Sam, dan juga Kenji akan pergi untuk menyetrum para zombie di daratan. Sementara itu Rai, Tani, dan juga Driscoll akan meledakkan kapal di bawah laut tempat para zombie itu berada. Akhirnya mereka semua berpisah. Kemudian Hunter mencoba mengecek sumber listrik untuk memastikan kalau semuanya masih berfungsi. Kemudian Hunter mencoba menghidupkan sebuah motor di sana yang akan dia gunakan untuk mengiring para zombie masuk ke dalam genangan air dengan suara musik yang sangat nyaring pada motornya. Namun sialnya motor yang dia gunakan harus selip, dan akhirnya ada satu zombie yang mencoba untuk menggigit Hunter. Hunter juga terus berjuang untuk melawan zombie itu. Hingga di tengah pertarungan, Kenji mencoba membawa motor itu untuk menggiring para zombie itu ke arahnya. Di sisi lain akhirnya Hunter berhasil melumpuhkan zombie tersebut. Sam yang berada di dekat generator langsung menghidupkan listrik, yang membuat para zombie langsung terkena sengatan listrik di sana. Di sisi lain Ray harus berhadapan dengan para zombie yang mencoba naik ke dalam kapal. Di sana Driscoll mencoba untuk merakit sebuah bom, dan dia langsung menyelam ke dalam air untuk menyimpan bom tersebut. Namun sialnya karena Driscoll yang lengah, membuat dia harus terlebih dahulu diserang oleh para zombie yang berada di sana. Hal itu membuat Ray dan Atani berusaha untuk menggunakan sebuah solatif agar bom tidak basah yang dapat membuatnya meledak. Kemudian Ray meminta Tani untuk pergi ke tepian, sementara dia akan melanjutkan misinya. Kemudian terlihat Ray yang sangat berani menjatuhkan bom itu ke lautan, dan langsung memencet tombol peledak, yang akhirnya membuat sebuah ledakan yang sangat besar, dan mendatangkan sebuah tsunami yang mengarah kepada Hunter.
Dan akhirnya Hunter dapat selamat. Kemudian dia menemukan Zi dan Sam yang sudah menunggunya. Mereka akhirnya bersyukur karena dapat selamat dari tsunami dan juga zombie. Dan tiba-tiba saja datanglah Tani, yang ternyata berhasil selamat dari ledakan yang sebelumnya dilakukan oleh Rai. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, bahwa terkadang sebuah penyakit dan masalah yang ada di dunia ini tidak luput dari kesalahan manusia sendiri. Maka dari itu cobalah untuk lebih berhati-hati dengan apa yang akan kita buat. Sampai di sini dulu cerita kali ini guys. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.